Hai Paradigm People, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Leman. Tebak siapa yang datang? Dr. Gaby Shirley. Halo semuanya. Halo dokter. Kalian fresh sekali, cerah. Wow. Iya Satu dong. biru, satu grey. Betul. Ya, ini Tapi tetap ya, Oh, ada bener. bluenya gitu. Bener. Thank you for coming dok. Thank you. Makin glowing kayaknya nih dok. Bener. Aduh, aku yang thank you loh diundang ke sini. Sama-sama dok. Keren tempatnya loh. Paradigm di Dharma Wangsa. Thank you dok. Wow. Kita tampil fresh ini karena Dokter Gaby juga. Betul. Amin. Thank you. Kalau bangun pagi udah nggak harus panik. Iya. Bener. Nggak harus lama-lama siap-siapnya. Karena emang rahasia-rahasia dari Dokter Gaby ini yang bikin kulit kita tuh gimana gitu dok. Jadi Yang pengen baca penting terus. selalu harus dirawat. Ya. Ya gitu dah. Kalau memang sudah dirawat pasti tetap terjaga kan, apapun itu. Tuh dengerin dirawat. Iya, tinggal ya. badan saya nih. Soal juga gue harus ngerawat diri juga di badan. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sama Dokter Gaby Shirley ya kan sebagai Medical Director dari Youth and Beauty Ya. Clinic, tempat di mana Eric dan Fras selalu skin treatment. Bener. Ini gak berasa ya, udah mungkin 2-3 tahun ada ya. Kayak lebih dok. Oh lebih ya? Lebih. Oh Serius. cepet ya waktu lebih ya. banget ya kan. Pantesan sangat menolak tua wajahnya. Ya kan dari Youth and Beauty itu di Kemang yang awal. Oh iya. Oh itu 2017. Ya kan? Ya. Tuh. Oh. Tuh. Ya kan? Hampir 4 tahun berarti. Ya kan? Karena kan kita hadir terus di setiap anniversary. Oh iya. Thank you, justru support terus itu artinya. Sama dong dok. Nah dok, kita pengen ngobrol nih. Gimana? Tentang gimana caranya ngerawat kulit yang benar. Ya kan? Mungkin kan pasti kan orang-orang juga udah lebih banyak ya ngelihat dan searching dimanapun itu gitu kan. Nah, cuman kita pengen ngobrol nih sama sang ahli. Ya Sama-sama kan? belajar ya. Bener. Ya kan? Nah, Ya. terutama untuk orang-orang yang suka olahraga. Ya. Ya kan gimana sih caranya ngejaga kulit supaya tetap sehat walaupun orangnya tuh aktif olahraga. Oke. Kalau menurut aku nih yang pasti, jadi kita selalu back to basic. Itu yang pasti kebersihan wajahnya harus dijaga. Apalagi kalau kita olahraga kan, keringetan. Nah itu cuci mukanya harus agak rajin tuh, jangan males. Karena kan banyak nih habis olahraga, males deh ntar lagi udah sampai pulang ke rumah malah langsung tidur ya Bo. Begitu kan. Bener. Nah Iya, itu iya. kayak gitu yang pasti menurut aku back to basic itu penting banget. Cuci wajahnya harus pakai sabun yang bersih. Ya kan gak mungkin dong kalau olahraga itu kan make up kan harusnya enggak ya. Aha. Jadi bare face ya yang idealnya ya. Oh, yang idealnya gitu. Iya, idealnya bare face. Kecuali mau isi konten ya Bo. Beda lagi. Beda lagi. Gitu. Nanti jadi kalau misalnya bisa olahraga ya mungkin jangan langsung cuci muka. Biarkan kulit kita sesuaiin lagi dengan suhu ruangan, suhu tubuh kita. Karena kan biasanya kan lebih panas kan. Kalau lebih panas nanti tiba-tiba kena air kan agak perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Itu juga tidak baik untuk kulit kita. Gitu. Efeknya apa dok kalau misalkan kayak orang tuh langsung gitu? Karena kan biasa udah sekarang aja gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu otomatis kan kulit kita yang kalau walaupun olahraga badannya, tapi kan kulitnya secara nggak langsung sebenarnya juga olahraga tuh. Ya kan karena kan akan mengeluarkan kelenjar minyaknya, kelenjar keringatnya akan keluar kan. Nah kalau memang kita langsung ekstrim dari suhu yang olahraga banget, tiba-tiba tanpa beristirahat langsung ke suhu yang perubahan drastis, itu kemungkinan satu terjadi iritasinya lebih besar. Oke, terus juga mungkin kalau orang-orang dulu tuh bilang kayak ada yang putih-putih gitu loh, kayak panu-panuan gitu, itu juga bisa terjadi. Tapi tidak selalu, tapi itu beberapa orang bisa lebih cepat terjadi seperti itu. Oh, gitu. Gitu. Oke, jadi harus tunggu dulu ya. Ya, lebih baik tunggu dulu sampai suhunya udah lebih normal, tidak terlalu panas dan juga mandinya juga jangan terlalu airnya yang ekstrim juga sih. Kadang-kadang kan suka nih habis kayak gitu langsung berasa shower yang panas gitu ya, langsung steam gitu juga disarankan sebenarnya jangan terlalu seperti itu juga. Gitu sebetulnya. Ya jadi kalau mandi pun juga harus nunggu dulu gitu ya, gitu. Karena resiko juga misalkan kalau memang seperti itu langsung nih
kulit menjadi lebih kering. Ya, kalau memang suka, mungkin ada orang yang sukanya bener-bener mandinya airnya panasnya 41, mungkin ada yang kayak gitu kan, yang panas banget gitu, bener-bener berembun uap gitu kan, ada kan kayak gitu kan. Nah itu harus siap-siap tuh, maksudnya untuk body creamnya ekstra, karena kulitnya pasti akan lebih dehydrate banget, kering. Kalau yang sering pakai air panas itu ya? Iya. Gitu. Jadi kulitnya resiko lebih kering. Oke. Dan kalau olahraga juga harus banyak minum air putih. Kalau enggak nanti kulitnya kering. Itu sangat penting minum air putih. Minum air putih, jangan sabun air cuci mukanya ya diminum. Kalau sabunnya untuk membersihkan kotoran di wajah. Jangan dicampur. Jangan kebalik. Jangan holy mist yang diminum ya. Wow. Itu favorit aku banget sama Fran. Favorit banget dong. Iya, itu memang itu instant glowing dan buat kulit kita jadi lebih nggak kering sih. Jadi kalau kulit-kulit yang kita itu kulit kering, otomatis akan cenderung lama-lama itu jadi kusam. Jadi kalau kulit kita sangat dijaga hydration ya, supaya lebih moist, pasti dijamin nggak akan yang namanya kusam. Poinnya itu. Oke. Jadi harus dijaga ya. Dijaga supaya nggak kering. Oke, nah. Jadi kan aku sama Fran kan sering banget, bukan sering tapi emang setiap hari. Setiap hari. Ya, setiap hari itu kita selalu menggunakan produk Magise yang dari Dr. Gaby kan. Iya. Dari Dr. Gaby. Oh, selalu ya? Selalu. Terharu Every saya. day. Beneran gitu, dan itu emang ngefek banget. Nah jadi kayak misalkan kalau personal aku sendiri pakainya kan yang sabun cuci muka yang face cleanser. Terus moisturizer. Kali sparkling essence mist. Betul sekali, sama EGF. Serum. Iya. Ada apa namanya? Sunscreen juga. Sama night cream. Iya. Nah, apakah misalnya kan kalau aku memang pada saat kita experience, kita suka, pada akhirnya kita pakai terus aja gitu Iya, kan, betul. sesuai dengan urutannya gitu kan. Nah, apakah semua orang tuh harus juga menggunakan produk yang sama gitu? Oke, kalau memang kebetulan kan sebenarnya Magise ini ada 2 series nih, yang untuk yang brightening sama yang untuk acne gitu. Tapi kalau untuk brightening ini memang untuk kulit yang normal dan tanpa kasus yang terlalu kayak Eric Frans kan memang kasusnya nggak ada yang kering sekali atau yang flek tebel banget kayak gitu. Itu boleh karena memang itu masuknya untuk maintenance. Oke. Gitu. Jadi pakai satu series itu memang sangat dianjurkan. Tapi misalkan ada pasien yang tanya ke aku nih, "Dok, misalkan saya ada cocok sunblock A atau mungkin serum B. Digabung boleh nggak?" Itu juga boleh. It's okay. Gitu. Karena dalam statusnya itu adalah kondisinya untuk maintenance. Jadi memang daily-nya pakai itu. Kecuali kalau sedang lagi pengobatan mungkin karena kasus mungkin jerawat yang ekstrim ya kan, banyak yang bernanah-nanah atau mungkin yang beruntusan terus gitu, mungkin harus ditambah dengan kombinasinya dengan krim racikan dokter. Tapi krim racikan dokter sebenarnya tidak disarankan untuk pemakaian lama. Nah itu yang banyak awam. Duh pokoknya udah pakai krim racikan dokter ini, gue males deh konsul lagi, repeat aja terus online kan, telepon, "Mbak, aku pesen ya krim malamnya, Mbak, pesen ya krim malamnya." Sebenarnya itu nggak bagus, karena pasti titik tertentu kulitnya akan jenuh, dan kok kayaknya nggak sebagus dulu ya. Jangan-jangan nih krimnya berubah nih isinya. Sebenarnya nggak berubah, tapi kulitnya yang jenuh. Makanya itu perlu dosisnya itu dimainkan, antara dinaikkan kah atau diturunkanlah perlahan-lahan gitu, tergantung dari kasusnya si kulit kita tersebut. Oh, gitu. Sama aja kayak badan ya. Benar. Kan? Kalau misalnya kita olahraganya itu terus, akhirnya jadi nggak ada perubahan di badan itu. Ternyata memang butuh variasi. Betul. Sama aja kayak obat ini ya kan, kayak krim ini dosisnya ternyata harus dimainin. Betul. Wow, aku pinter banget. Udah bisa jadi dokter loh. Boleh. Di klinik ya, jadi beauty ini ya. Ya kan, nantikan jadwal praktek saya di Youth and Beauty Clinic. Tunggu. Aku mau ngajak kepada people. Kalau misalnya kalian punya keluarga atau punya sahabat yang kayak kalian ngerasa kayak dia butuh banget nih ya knowledge skin tersebut gitu. Langsung di-share. Karena kita langsung sekarang tuh podcast bareng sama Dr. Gaby sharingnya langsung ya kan. Betul. Jadi gak cuma ada yang butuh doang, atau mungkin yang teman-temannya, keluarganya ada yang beluak mukanya mungkin ya. Agak-agak suram gitu kan. Kalau belum banget tuh gak bisa tolong juga.
Sudah terlanjur. Udah tinggal harus terima pasta. Wow, oke gitu. Jadi gitu ya. Jadi cuci muka intinya. Cuci muka itu harus. Lalu juga kalau memang dimanapun mau outdoor mau indoor harus pakai sunblock. Itu harus karena banyak pasien yang dok masa di rumah aja saya harus pakai sunblock. Ya. Itu harus suka nggak suka pokoknya dibiasain kalau kayak minum kalau nggak makan nasi tuh kalau nggak pakai garam kan hambar kan. Oke. Ya, jadi harus pakai sunblock dimanapun mau ngumpet di goa pun pakai sunblock. Itu kenapa dok? Karena gini, apalagi nih kayak gini kan Pardam nih enak banget nih ya kan, lo kelihatan semuanya, otomatis banyak kaca dong. Iya. Nah kaca ini kan akan menembus tuh UV-nya, UV matahari sinar mataharinya ke kulit kita tanpa kita sadarin walaupun kita indoor. Oh. Nah nanti lupa nih tanpa disadarin juga aging prosesnya lebih cepat. Tiba-tiba muncul juga flek. Padahal merasanya indoor. Apalagi kan sekarang kan kerja pun juga banyak di gedung-gedung yang tinggi. Betul. Itu kaca semua kan. Nah berasanya indoor tapi itu sebenarnya kena sinar UV. Masak pun kena. Oh ya? Ya, syuting pun nih kayak gini nih lighting, ini kita kena ini terpapar UV. Oh gitu. Iya, makanya harus pakai sunblock. Oh wow. Ini lampu. Nah, Tuh. Friends, pakai. harus rajin pakai sunblock. Bener. Nah, ini loh, unik loh. Baru tahu loh kalau Iya masak serius, tuh kena. masak kena, Ih, lampu kena, bener. Wow. Oke, jadi nah kalau pemakaian sunblock itu cukup sekali aja atau harus kayak ntar jam segini pakai lagi atau gimana dok? Jujur sih kalau aku sekali. Kalau aku Sekali, ya, tapi tergantung. Kalau memang bener-bener outdoor activity sekali nih, misalkan ke Bali yang bener-bener outdoor activity disarankan ada retouch. Tapi kalau kita di indoor gini sekali cukup lah. Cukup Tapi ya? SPF-nya 50 disarankan. Ya, yang punya aku tuh yang sun shield Iya. SPF 50, nah itu cukup lah sekali. Sebenarnya sih kalau SPF 50 kurang lebih itu sekitar 5 jam. Ya kan kalau SPF 30 sebenarnya kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi karena kita mungkin misalkan kita pakainya jam 9, 5 jam ke depan paling sampai jam 2 ya. Tapi kan itu matahari udah mulai turun kan. Udah gak seterik awal gitu. Kalau paling teriknya itu jam 12, jam 1, jam 2 kan. Biasanya jam 3 ke bawah tuh udah mulai enggak. Jadi menurut aku masih oke lah kalau misalkan hanya sekali SPF 50. Udah cukup ya? Ya kecuali kalau outdoor activity mau gak mau di touch up. Kalau takut untuk flek atau mungkin tanpa kita sadarin berasa gak sih misalkan nih kayak ke Bali nih. Gak tau kenapa ke Bali tuh enak banget. Ya tapi gak tau kenapa pulang-pulang tuh kulit berasa jelek banget. Iya. Iya lagi, bener. Iya, kayak kering gitu ya? Iya bener. Berasa banget gitu. Pokoknya kalau kulit lagi bagus ke Bali happy kan? Iya. Happy banget. Foto-foto bagus. Tapi pulang-pulang kok berasa gue kusem banget. Kayak tuh tiba-tiba beruntusan gitu karena kan panas ya kan panas otomatis pori-porinya terbuka. Kita sering outdoor kotoran masuklah jadinya kadang jadi jerawatan. Nah dan pada saat kita di Bali pun jadi cuek sama kulit kita karena kita lebih happy lebih enjoy dengan alam. Betul. Ya kan ya udah deh Dengan jalan-jalannya justru ya sibuknya betul ya. kayak gitu. Oke. Jadi penting tuh ya sama si Sunblock. sunblock itu. Sangat penting sunblock, sabun cuci muka, sunblock plus Holy Mist kalau aku ya, kalau aku Ya. pribadi Oh, plus senjata. serum. Serum. Tapi kalau untuk krim malamnya jujur kalau kayak aku ke Bali, aku akan agak menghindari terutama isi dalamnya itu ada retinol. Karena kulit akan lebih sensitif kan. Kalau kulit lebih sensitif kita kena sinar matahari terlalu berlebihan nanti takutnya kulit kita lebih gampang merah. Oke. Gitu. Jadi biasanya krim malamnya itu aku agak skip tuh. Gak setiap hari kalau aku ke acara-acara yang maksudnya event atau apa yang panas, yang bisa outdoor bener-bener outdoor gitu aku gak pakai. Kalau lagi seringnya di outdoor. Ya kayak ya contoh paling gampang Bali lah menurut aku sih gitu. Tapi kalau misalnya kayak daily kayak gini kita lagi sehari-hari kerja kantor atau gimana itu fine dok. Harus pakai. Night cream itu Harus pakai. harus pakai. Ya, tapi night cream ini juga tergantung kebutuhan ya. Kalau kayak Magise ini kan untuk brightening-nya itu light, nggak yang berat yang sampai pengelupasan. Jadi memang untuk at least menjaga kulit kita intinya adalah supaya tidak kusam.
Jadi mengurangi untuk pengelupasan. Jadi bukan mengurangi. Jadi untuk kulit kita menjadi terkelupas tapi tidak terlihat halus. Oke. Gitu. Karena kan kulit mati akan ada terus tuh, ya kan? Cycle-nya ada tuh kurang lebih kan 28 harian, itu pasti akan ada perubahan kulit kita. Gitu. Jadi sangat disarankan sebenarnya pakai krim malam. Aku tuh suka banget loh pakai itu. Ya. Krim malamnya Yang pagi sih brightening kan. Wow, itu kalau pagi bangun tuh efeknya kayak lebih kenyal. Ya. Gitu. Kayak ngerasa lihat diri sendiri tuh kayak pengen cubit-cubit sendiri gitu. Oh my god, wajahku gitu. Iya. Kalau kulit kayak Erik sama Franz yang gak gitu bermasalah, ini kan memang gak masalah kan, itu enak banget sih memang pakai itu. Iya, enak tapi kalau kulitnya yang misalkan cenderung beruntusan, komedo atau agak jerawatan, jangan pakai yang brightening karena nggak pas. Jadi harus diobati dulu, diterapi dulu untuk aknenya, minimal yang akne series dari si Magise. Kalau beruntusan pakai yang Magise night cream masih oke. Tapi kalau udah ada jerawat yang batu atau yang ada infeksi, nah itu harus ke dokter. Jadi nggak semua produk tuh sama, tapi memang disesuaikan. Betul, gitu. Karena kan kalau memang sudah terregistrasikan memang benar BPOM, itu kan pasti ada batas maksimal dosisnya. Otomatis tidak boleh terlalu tinggi dan di dalamnya pun tidak boleh terlalu yang bervariatif. Gitu. Karena ada beberapa ingredients dalamnya itu memang atas resep dokter. Artinya kenapa? Sebenarnya kalau kita sebagai pasien harus mikir, kenapa atas resep dokter? Itu berarti kan cukup keras atau mungkin keras sekali yang tidak boleh pemakaian terlalu lama. Jadi sebenarnya kepatuhan si pasien terhadap dokter itu juga sebenarnya sangat disarankan untuk menjaga kulitnya. Karena gini, aduh dok, aku males deh kalau pakai krim dokter, jadi ketergantungan. Sebenarnya nggak ketergantungan. Itu menjadi ketergantungan, kenapa? Karena dia memakai dosis yang sama terus tanpa variatif. Iya, yang tadi itu ya. Ya gitu. Sebenarnya kalau memang dimainkan dengan dokternya, misal abis, kalau pasien yang patuh, Bu pokoknya tiap 2 minggu sekali, Ibu paksa tuh ke depan beauty konsultan saya suruh ketemu dokternya. Ngeliat aja mukanya nggak apa-apa gitu. Karena kenapa? Karena apalagi kalau dia ada masalah atau pakai krim racikan dokter, itu untuk ngelihat, ini dikurang ini. Kulitnya udah lebih bagus gitu. Kayak gitu. Jadi ada permainan di situnya. Racikannya itu. Ya, benar, jadi sebenarnya nggak usah takut ketemu sama dokter. Karena itu akan, kalau memang sudah membaik masalahnya misalkan flek atau jerawat, kan otomatis akan berkurang tuh dosisnya. Lama-lama kan lepas. Yang membuat identik ketergantungan itu sudah pakai tiba-tiba stop. Kayak langsung drastis gitu kan, otomatis kita berasa kok kulit gue tiba-tiba jadi kusam ya, kok tiba-tiba banget jadi gini. Karena kan ya segala sesuatu kayaknya kalau di stop drastis pasti kaget dong badan kita. Benar. Ya kan, nah itu perlu tapering off-nya itu. Gitu. Mengerti sekali sekarang. Sambil mikir, oh ya bener gak ya kemarin langkah-langkahnya gitu ya. Tapi atau aku yang selalu aku suka dari Youth and Beauty Clinic itu, kalau misalnya aku datang itu bener itu konsultasinya itu loh. Jadi kayak selalu disaranin kayak oke, ini yang ini gitu, dan basically ya kalau aku ngikut aja gitu, oke gitu. Patuh sama saran dokter. Patuh, iya benar. Termasuk patuh untuk botox. Patuh, iya. Dari yang tidak berani sampai di perawan. Iya. Ya lo beneran kan ya. Hanya dokter Gaby. Bener. Terus semuanya kan kayak, Ras Erik glowing banget gitu kan, gitu ya. Karena itu dia gitu, kita juga rutin treatment, terus juga rutin juga pakai krim gitu-gitu dan konsultasi benar-benar. Nah, buat kalian yang punya keluarga atau punya sahabat yang mungkin membutuhkan konsultasi, langsung share podcast ini nih, harus denger nih. Iya. Jangan takut untuk konsultasi dengan dokter. Karena banyak orang di luar sana bilang begini, aduh kalau ke klinik kecantikan ya merasa terjebak. Maka mereka takut gitu. Kayak udah masuk ke ruangan dokter tuh susah banget, gak ada pintu keluarnya. Kalau
Kalau belum gesek kayaknya belum bisa keluar. Banyak yang seperti itu. Tapi enggak, kalau menurut kita di Youth and Beauty Clinic itu sangat disarankan konsultasi ketemu one-on-one juga gitu. Sebenarnya aku nggak gitu suka dengan online consultation, jujur. Karena kan kamera bisa berbeda-beda ya. Nggak bisa ngeliat detail kan. Iya kan, nggak bisa ngeliat detail gitu. Jadi sebenarnya kalau konsultasi ketemu aja it's okay. Memang akan ada uang konsultasi. Tapi uang konsultasi itu kalau kamu treatment itu akan terpotong juga. Jadi nggak akan hangus. Itu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau memang misalkan kamu mau pikir-pikir dulu atau kapanpun mau setahun lagi datang baru treatment itu nggak akan angus uang konsultasi. Jadi pada saat kamu misalkan treatment nih harga 1 juta, konsultasi kalau nggak salah 250.000. Jadi tahun depan kamu tinggal bayar 750.000 gitu loh. Kita nggak akan untuk kecuali misalkan kamu nggak datang lagi itu hangus kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya tapi sangat dianjurkan untuk konsultasi. Jadi kadang-kadang gini, yang kita mau, yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Nah, itu dia. Ya kan? Bener. Nah, jadi dokter yang akan ngeliat nih, kamu tuh sebenarnya perlunya ini. Gitu. Ada nih pasienku. Contoh nyata. Datang-datang, "Dok, saya mau filler bibir." Gue liat bibirnya udah jontor ya. yang diperluin sebenarnya filler matanya gitu. Sama kerut di matanya. Terus saya bilang, "Ibu kenapa enggak? Kok kayaknya bibirnya," kalau bilang jontor kan kayaknya ntar dia takut marah ya. Gue dijambak sama pasien. "Bu, kayaknya bibirnya sudah cukup bagus deh." Gue bilang gitu kan. Kayaknya harusnya tuh matanya yang di filler sama sedikit botox. Nah kita di situ kita diskusi. Diskusi memberikan si pasien yang terbaik. Tujuannya kan itu. Kalau memang misalkan saya tetap, "Dok, saya mau filler bibir." Terus tetap saya lakukan filler bibir. Makin ngejontor. Nah gimana tuh? Iya benar-benar. Ya kan? Kadang-kadang kayak gitu yang kita sebagai dokter mau gak mau harus menolak dan memberikan yang terbaik ke pasien berdasarkan kebutuhan. Betul. Jangan ikutin yang pasien mau. Itulah yang membuat aku nyaman sekali sama dokter Gaby. Betul. Karena waktu itu aku pernah konsultasi, dok. Aku nih kayaknya mau ini. Yang ini Frans. Langsung ya. Iya, botox. Kayaknya sudah perlu juga sedikit lagi itu. Oke. Minggu depan. Ya kan. Nah, kalau untuk treatment di klinik ya kan. Nah, kalau untuk kayak misalnya kan kalau dulu itu kan eranya mungkin harus sering-sering facial gitu kan. Gitu. Nah kalau sekarang kan perkembangannya pastinya udah beda nih dok ya kan. Nah yang disarankan untuk orang-orang ini harus rajin treatmentnya tuh kayak apa sih yang ada di Youth and Beauty Clinic? Oke, minimal tetap facial sebenarnya. Karena kan facial itu minimal sebulan sekali. Tadi yang aku bilang kan akan ada untuk cycle si kulit itu jadi mati itu kurang lebih 28 hari kan. Jadi ya at least lah sebulan sekali deh minimal facial. Tapi facialnya itu kalau saranku ya jangan terlalu yang suka dipencet-pencet. Nah, kalau dulu kan demen banget tuh yang namanya dipencet. Makin dipencet makin berasa bersih gitu kan. Tidak semua kasus itu harus dipencet kulitnya. Gitu. Dengan sekarang makin ada teknologi pun sekarang kayak NV facial di Youth and Beauty itu seperti disedot, di vacuum, tapi juga ngangkat kulit matinya, ada dermabrasinya juga, plus dimasukin serum juga, kayak gitu. Itu sangat bagus banget menurut aku ya. Aku pun itu minimal sebulan sekali harus. Tuh. Karena kalau yang males-males nih, aduh laser kayaknya sakit. Minimal NV facial deh. Itu udah minimal N. Kalau kulit nih kayak Frans, kayak Eric, NV facial plus skincare, udah minimal itu sebulan sekali. Pasti kulitnya selalu glowing. Wow. Tapi kalau ada waktu plus laser boleh. Iya. Tapi kalau waduh kayaknya ribet banget nih, kan setengah jam lah. Kalau NV kan setengah jam cukup. Udah kabur dulu makan siang. Tapi pokoknya intinya kulit itu harus dirawat karena aku sangat merasakan ke badan sendiri gitu. Bener. Kalau nggak dirawat ya kayak mobil aja ya. Kalau nggak pernah dipoles kusam. Iya benar. Iya kan. Tuh. Kan nggak mungkin badan kita dilem biru. Bener juga. Ya kan. Apalagi ntar pasangan lem biru pusing gue. Bener. Dokter baru aja mengingatkan aku untuk mencuci mobil loh. Cuci mobil. Oh iya bener. Kan gimana sih di vakum. Harus loh. Iya. Oh gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kayak aku treatment sama Frans treatment di Youth and Beauty Clinic kan juga banyak tuh jenis-jenis treatment yang
Wah. Dan selalu happening. Selalu happening ya nggak sih? Jadi the latest treatment tuh Iya, pasti selalu hadir di sana. Iya, soalnya kan? dokternya gatel. Pengen yang soalnya kan aku kan juga user, jujur. Muka aku kan juga demen treatment. Jadi selalu ngelirik tuh di luar. Di luar lagi update apa sih gitu. Jadi pasti pengen kan cobain ke muka juga gitu. Jadi otomatis buru-buruan pengen nih. Muka ternyata bagus keluarin gitu. Kayak yang terakhir itu kan Ya, kita Aquagold. Aquagold. Ya kan? Ya, itu dengan gold needle. Tuh. Muka saya dengan gold needle guys. Pantes gak sakit. Gold ya 24 karat. Iya 24 karat kan ya? Iya. Katanya mereka sih 24 karat. Ya, wow. Iya, jadi kalau habis treatment minta jarumnya. Ya. Bisa dijual gak ya? Bisa dijual. Tapi kecil-kecil banget soal jarumnya. Kayaknya 1 gram aja gak ada nih. Nah Aquagold itu waktu pas kita cobain itulah pertama kan di Indonesia. Betul, Ya, betul. pertama. Dan kayaknya masih belum ada. Tetap di Youth and Beauty Clinic yang Juara memegang sih, gitu tetap untuk Aquagold. Lihat postingannya Franz dan Erik juga. Tapi itu beneran bagus loh. Bagus Ya banget. kan? Karena itu ada koktail di dalam si Aquagoldnya tersebut. Sebenarnya Aquagoldnya seperti alat. Alat yang untuk supaya si serumnya itu bisa masuk ke kulit. Tanpa terlalu yang sangat melukain sebetulnya. Kalau dulu mungkin pakai dermapen ya kan. Nah ini jadi langsung dalam botol tersebut dimasukin koktailnya. Koktailnya pun ini sebenarnya diajarinnya langsung resepnya ini formulanya dari si Aquagoldnya. Gitu. Wow. Macam-macam ada di dalam. Ada vitaminnya, ada skin boosternya. Nah sekarang juga lagi ngetren untuk ada DNA salmon kan. Iya. Nah, itu aku masukin tuh dikit. Itu di luar formula mereka. Aku masukin bandel dikit. Tapi itu lebih bagus. Iya bener. Berasa kok dok. Setelah seminggu aja udah langsung. Wow, tapi beneran loh waktu dokter bilang ini nanti lihat ya gitu 7 hari terus 2 minggu terus sebulan. Beneran sih, Iya. itu beneran wow. Karena kan aku sudah merasakan. Jadi kan aku selalu merasakan duluan supaya aku bisa share ke pasien-pasien. Jadi ntar hari segini begini ya, Iya. hari segini begini ya gitu. Karena aku udah tahu rasanya gimana. Jadi kalau pasien bilang, "Aduh dok sakit." Iya saya tahu Bu rasanya. Iya saya udah tahu sabar aja ya. Iya sabar ya. Mau bagus kah? Sabar. Kalau beautician gue kalau enggak dokter-dokter yang lain tahu. Dokter Gaby sih ngomong sabar-sabar tangannya jalan terus. Ya sabar ya. Tapi mukanya biasa aja. Ya kan? Kan tetap lah yang namanya beauty is pain. Pasti nggak mungkin kalau misalnya bilang ada jarum tuh nggak mungkin dibilang nggak sakit. Pasti ada sakit sedikit. Tuh, kalau banyak ya kan tiap orang sakit kadar sakitnya beda-beda, ya kan. Sama kayak olahraga juga. Jujur ya, aku tuh paling nggak kuat namanya core untuk olahragaku. Karena kan tidak pernah dilatih, ya kan. Nah sama juga dengan treatment juga seperti itu. Kalau tidak pernah tersentuh wajahnya dengan needle, pasti kan takut satu ngebayangin jarum. Tapi sebenarnya jarumnya kecil-kecil, gitu. Buktinya? Bener. Buktinya dan setelah melihat hasilnya, Iya, sekarang kita rajin banget. Ya kan? Lagi. Bener. Lagi nungguin jadwal dokter Shirley. Dokter Gaby Shirley. iya, Ya kan? gitu. Nah terus juga kalau memang misalnya, dok, kalau treatment takut nih nanti ketagihan. Sebenarnya bukan ketagihan loh. Ya secara nggak langsung lah bahasa awamnya mungkin jadinya nagih, addicted ya gitu. Tapi sebenarnya enggak. Tapi kita melihat itu sesuatu yang sudah bagus. Jadi kan pengen bagus terus kan. Otomatis dijaga. Cuma itu tidak memperburuk. Karena banyak yang, dok nanti kalau saya filler atau botox nanti kalau udah enggak malah makin jelek, makin kendor, makin keriput. Enggak seperti itu. Itu mitos ya? Itu mitos. Karena kalau seperti itu pun saya tidak berani ngelakuin ke muka. Gitu, itu mitos. Apalagi misalkan kayak rahang nih, rahang kan dibotox tuh biar rahangnya karena ototnya besar, biar nggak besar dibotox kan. Nah sebenarnya itu hasil bisa permanen. Aku sendiri yang ngalamin karena dulu muka aku kotak. Jadi kalau minimal 2 tahun 6 bulan sekali dibotox, lama-lama hasilnya akan permanen. Ototnya akan lebih lemes, otomatis akan lebih mengecil.
Gitu kan tujuannya itu kan ototnya itu dibuat lemes. Ya kan? Ototnya dibuat lemes, otomatis kan dia akan lebih tidak ada pergerakan. Sama dong kayak badan kita aja. Kalau badan kita ototnya nggak dilatih akan lebih kecil kan? Iya. Nah sama juga botox sebenarnya fungsinya itu dia menahan supaya ototnya tidak bergerak. Otomatis akan lebih kecil. Gitu. Jadi tidak akan memperburuk sebenarnya. Wow. Oh. Menarik. Iya benar. Mitos atau fakta? Jadi Fakta nggak apa-apa di botox. Iya. Iya dan botox itu bukan untuk usia yang katanya botox itu untuk orang tua. Enggak, justru botox itu umur 20-an sudah harus dimulai. Jadi Sedini mungkin dengan sudah ada aging proses ya. Biasanya sih umur 25. Tapi dengan berkembang zaman sepertinya wanita-wanita yang usianya dini ini suka make up otomatis lebih cepat kelihatan tua ya. Lebih penuaan dini lebih cepat. Nah itu mungkin 21 tuh udah ada tuh yang harus sudah mulai botox. Dengan gaya hidup mungkin suka begadang, ada juga yang suka ngerokok, terus minum alkohol, otomatis kan itu akan lebih mempercepat aging kan, gitu. Itu harus dijaga. tuh itu mempengaruhi ternyata ngerokok, begadang, Iya alkohol. betul. Kalau boleh itu dikurangi atau tidak disentuh sama sekali. Jadi memperirit untuk treatment. Bener. Bener. Kalau enggak lebih cepat tuh sedini mungkin cepat tua kan otomatis pengeluaran jadi lebih cepat. Iya bener juga tuh. Tuh. Tenang, ada Aqua Gold. Kalau aku sih seneng. Iya. Wow, ini hari ini kita ngobrol banyak banget. Iya, banyak banget dapat Insight-nya insight. Bener. Udah di-share? Buat pada people langsung di-share. Ya, jadi kita ketemu kalian nanti semua udah harus dibotox ya. Bener. Semakin glowing. Tapi botoxnya dengan dosis yang tepat ya. Iya, Lalu iya. tiba-tiba kaku semua nggak bisa ekspresi. Ini yang aku seneng banget dari Dr. Gaby. Bener sih. Jadi banyak banget kayak sahabat-sahabat aku tuh yang kayak kalau habis botox kok begini kelihatan mukanya ya. Dan kalau kita tuh kayak natural aja natural gitu. banget. Karena waktu dari awal juga kita memberanikan diri kan untuk say yes sama Iya. Dr. Gaby kayak udah tenang aja ini natural gitu. Bener-bener komposisinya tuh bener-bener sesuai dengan needs Kebutuhan. ya, gitu. Betul. Kita masih bisa ketawa ngakak dan lain-lain. Hahaha gitu-gitu. Bisa live IG. langsung ya kan. Iya, ya memang kita alirannya kalau memang bisa, aku sukanya yang natural. Tuh. Kalau bisa tuh kelihatan mukanya kelihatan nggak diapa-apain, tapi kok makin cakep, makin muda, tetap wajahnya itu orang gitu loh. Jangan pengen mukanya tiba-tiba gue pengen kayak si Song Hye Kyo. Susah itu. Karena gini loh, banyak sekali yang seperti dok, apalagi datang, dok saya mau mukanya kayak Dr. Gaby. Susah, gimana caranya? Gak bisa gitu. Satu, yang namanya tetap menghargai diri sendiri itu harus penting. Jadi setiap orang kan diciptakan Tuhan sebenarnya kan punya kelebihan dan Betul. gak ada yang jelek, gak ada yang gimana sih, Tuhan gak mungkin ciptain kita jelek kan sebenarnya kan. Tapi jangan berharap kita juga pengen menjadi orang lain gitu loh. Harus menghargai diri sendiri, harus sayang sama diri sendiri. Salah satunya ya menjadi diri sendiri. Ya ditambah-tambah dikit biar lebih perfect, biar lebih manis, biar lebih simetris, itu it's okay menurut aku sih. Tapi jangan dirubah menjadi orang lain. Bener. Nanti kaget ya Instagramnya tiba-tiba kok ini Iya. fotonya Dr. Gaby di sini. Kok Dr. Gaby semua Tapi ya? perhatian gak sih? Semua ya dokterku apa dimanapun gitu, KTP kalau nggak paspor. Perasaan kok gue dulu mukanya kayak orang Korea Utara banget gitu. Siapapun yang perhatiin di muka kalian, berasa banget gak sih, kayak nggak senyum nggak apa kan? Bener. Sekarang udah lebih bagus Bener. gitu, tapi nggak dioperasi. Ya itu dia. Jadi nggak harus operasi kalau pengen kelihatan lebih cantik, muda, tampan, nggak harus. Dirawat. Dirawat, tapi harus sabar. Betul. Dan jangan lupa konsultasi. Benar. Tuh. Tuh. Baiklah. Thank you so much. Thank you so much Dr. Gaby. Oh, cepet ya? Gak berasa ya. Nggak mau lanjut lagi. Jadi dok. ulang lagi. Thank you dok, ini hari ini banyak banget dapat insight. Thank you banget. Thank you. Dan Nanti aku harus atur waktu buat olahraga. Karena udah tahu ternyata Pardam ada di Dharma Wangsa. Dekat Iya. sama klinikku di Kemang kan. Bener. Jadi kesini Bener. dulu pagi-pagi, Iya, terus iya. baru ke sana. bener-bener dan kita segera botox ya.
Harus sudah mulai. Iya benar. Untuk 2022 persiapan. Bener. Ya kan? New Benar. Year, New Me. Thank you dok. Thank you, Dok. Nah buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya tadi kalian ngerasa ini podcastnya nih ada keluarga kalian, ada sahabat kalian yang kayaknya kusem gitu-gitu kan ya, kirim ya, langsung kirim. kirimin. Karena dengan kalian share konten itu, kita bukan cuma sekedar memberi energi atau memberi inspirasi atau motivasi. Kita bisa menyelamatkan hidup seseorang di sana ya kan. Kalau mereka bete kok kusum. Kirim. Kirimin. Tenang, kamu akan mendapatkan pencerahan. Langsung konsultasi. Ini udah kayak mau ke Mama Gaby ya. Bukan ke Dokter Gaby. Bukan Mama Gaby. Ya, dan please follow all of social media, ada di banyak platform, ada di Instagram, ada di Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok dan Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Dr. Gaby. Thank you.